Selamat siang kawan-kawan media semua. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan pada preskon KSPI pada siang hari ini. Kita ada beberapa isu, mungkin bisa di ini nih. Ini bisa dipoto sebentar nanti sambil selingan aja, sambil nunggu. Ya. Itu saya ya. Pak Ali ini. Oh ya. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai isu pengupahan. Sekilas akan disampaikan oleh Pak Sofyan Abdul Latif. Kemudian nanti akan disambung oleh Bung Deddy Hartono sambil menunggu kita nanti statement dari Bung Said Iqbal. Silakan Pak Sofyan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang terhormat, memang perjuangan upah adalah perjuangan politik. Kita tahu sebenarnya sejak Orde Baru kita menganut politik upah murah, dan ini ternyata dilanjutkan sampai era reformasi. Dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KSPI beserta teman-teman serikat pekerja, serikat buruh atau konfederasi lainnya sudah sangat optimal, tetapi lagi-lagi yang kita hadapi adalah kekuatan politik. Kita sudah mengajukan gugatan ke MK, ternyata itu juga mengalami hambatan karena masih adanya Undang-Undang 13 2003 yang di judicial review oleh APindo. Nah, kita juga dari perjuangan kita juga sudah menelan korban. Ada 26, 23 diantaranya adalah aktivis buruh yang dikriminalisasi dalam rangka memperjuangkan untuk mencabut PP 78 tahun 2015 ini. Apa menjadi pokok masalah? Yang menjadi pokok masalah sebenarnya PP 78 ini bertentangan dengan hukum. Itu persoalannya, di mana peran dan fungsi lembaga pengupahan daerah itu dikebiri. Kenapa? Karena yang sudah tidak difungsikan lagi karena semuanya angka diambil dari inflasi dan produk domestik bruto daerah, sehingga lembaga ini hanya jadi stempel. Dan perlu kita lihat dari undang-undang, sesungguhnya lembaga inilah yang berperan bagaimana mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup layak. Padahal TAP MPR nomor 3 tahun 2000 belum dicabut. Peraturan pelaksanaan tidak boleh melampaui ketentuan undang-undangnya seperti itu. Ya, silakan beliau. Ya. Ya. Lagi jadi apa yang kita tuntut berdasarkan bahwasannya kajian hukum kita Undang-Undang PP 78 ini melanggar ketentuan Undang 13 karena di Undang 13 itu di pasal 88 ya sampai dengan pasal 98 jelas mengatakan bahwasannya penetapan upah minimum oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan ya provinsi atau kabupaten berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak. Hal yang perlu disampaikan hari ini adalah bahwa sampai dengan hari ini akibat dari PP 78 itu seluruh dewan pengupahan baik yang ada di tingkat kota, provinsi maupun di kabupaten dimandulkan dengan PP 78 karena sampai hari ini tidak ada lagi perundingan-perundingan yang biasa dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Paling tidak di DKI Jakarta kami biasanya di bulan Februari itu sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak ke pasar-pasar tradisional. Namun dengan adanya PP 78 ini sampai dengan hari ini pun kami di tingkat provinsi DKI Jakarta itu tidak dilakukan survei KHL akibat dengan adanya dampak PP 78. Perlu diketahui bahwa tahun 2015 kami sudah melakukan survei dan survei yang dilakukan di pasar modern. Angka kami di saat itu sudah mencapai 3,5. Sementara di tahun ini 3,1. Ya, 3,1 artinya di tahun 2015 itu kita sudah buruh itu di DKI itu sudah tekor hampir 400.000. Ya, kalau seandainya juga pemerintah memaksakan dengan formulasi PP 78 yang terlambat untuk dicabut, maka saya yakin angka untuk survei KHL atau mungkin kebutuhan hidup yang ada di DKI buruh itu ditekorkan atau dibangkrutkan secara sistematis. Dan ini harus segera
dicabut dan peranan Dewan Pengupahan dikembalikan kembali kepada semula, di mana Peraturan Menteri 107 tahun 2004 juga belum dicabut oleh pemerintah. Artinya kami di Dewan Pengupahan seharusnya sudah menjalankan fungsi-fungsi dan peranannya dalam rangka untuk merekomendasikan penetapan upah di DKI Jakarta di tahun 2017 nanti. Saya hanya ingin menegaskan sikap buruh, tidak hanya KSPI ya, karena dalam Gerakan Buruh Indonesia dan GBI dan Ormas Buruh ya, Ormas Buruh sudah dideklarasikan, yaitu RRI, Rumah Rakyat Indonesia, menyikapi beberapa isu perburuhan dan isu kerakyatan di tahun 2016-2017 nanti. Yang pertama yang ingin saya tegaskan, menambahkan apa yang disampaikan kawan-kawan terdahulu. Nomor 1, kita akan melakukan aksi 3 hari berturut-turut ya. Dan kita rencanakan sekitar 1.500 sampai 2.000 buruh se-Jabodetabek, tanggal 30 Mei, tanggal 1 Juni, dan tanggal 2 Juni. Jadi 3 hari, 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni. Untuk tanggal 30 Mei, lokasi aksi kita adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena terkait dengan kriminalisasi buruh, dan di kantor KPK. Jadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kita akan bergerak ke kantor KPK pada tanggal 30 Mei. Aksi pada tanggal 1 dan 2 Juni, untuk kami minta bantuan kawan-kawan media untuk memberitakan, pada tanggal 1 dan 2 Juni ini kita akan aksi di kantor Gubernur DKI dan dilanjutkan ke kantor KPK. Tuntutan aksi untuk 3 hari berturut-turut tersebut adalah, yang pertama, tentu kalau di kantor PN Jakarta Pusat tentang hakim harus membebaskan aktivis buruh yang dikriminalisasi. Sedangkan di kantor gubernur dan kantor KPK dalam 3 hari berturut-turut tadi, tuntutannya yang pertama adalah meminta Gubernur DKI menaikkan upah minimum DKI Rp650.000. Tadi sudah disampaikan, Rp650.000. Mengapa kita menuntutnya ke Gubernur DKI? Karena DKI itu penentu dan paling cepat diputuskan. Jadi dari seluruh Indonesia, penetapan upah minimum yang menjadi penentu dan pertama kali diputuskan adalah DKI. Sehingga kita harus mengejar DKI. Jadi alasan yang kedua kenapa kita meminta di kantor gubernur mencabut PP 78, karena hak berunding serikat buruh di DKI sebagai penentu nilai upah minimum di seluruh Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Tadi sudah dijelaskan, tidak ada survei-survei. Nah, jadi hak berunding itu dihilangkan. Maka kita tuntut pemerintah DKI, Gubernur Ahok harus berani menyatakan mencabut PP 78 atau tidak menggunakan PP 78, tidak ada sanksi. Jadi gubernur yang tidak menggunakan PP 78 dalam penetapan upah minimum tidak ada sanksi. Ya. Dan alasan yang ketiga kenapa kita aksi di kantor gubernur minta cabut PP 78 ya, karena sudah ada rekomendasi panja upah Komisi 9 DPR RI. Ya, dalam aksi di gubernur juga, apabila pemerintah tidak mau mencabut PP 78 sesuai rekomendasi panja, kita akan mendesak DPR RI membentuk pansus. Kalau pansus kan lebih tinggi lagi, 1 tingkat. Ya, kalau pansus juga tidak diperhatikan, ya kita aksi besar-besaran. Ya, kita akan ada aksi besar-besaran. Isu yang ketiga adalah menolak reklamasi Teluk Jakarta. Jadi tidak ditunda. Kita menolak istilah ditunda. Jadi harus dihentikan. Ya, dihentikan, dikembalikan fungsi reklamasi Teluk Jakarta. Karena ini akan berimplikasi kepada reklamasi yang lain di Bali, di Makassar, dan beberapa daerah-daerah lain. Jadi sikap kita jelas. Jadi menolak atau menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Selain ada persoalan lingkungan, ada persoalan hukum.
Jadi Gubernur DKI ini atau Pak Ahok ini nggak boleh kebal hukum. Kan sudah terbukti, teman-teman media sudah memberitakan bahwa reklamasi punya persoalan yang sangat serius. Selain persoalan tentang lingkungan, tapi persoalan hukum. Bagaimana mungkin istilah diskresi itu ya? Diskresi itu 15% dari pengembang. Itu nggak ada dasar hukumnya, kan perdebatannya udah jelas itu. Jadi mau-maunya gubernur ini berbahaya. Walaupun argumentasinya adalah untuk rakyat. Siapa yang bisa menjamin itu untuk rakyat? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa alasan 15% itu adalah untuk rakyat. Kalau ini kan diskresi diumumkan setelah ada persoalan. Berarti kan ada persoalan. Dan itu kan terbongkar kan. Ada istilah DP kan, buat penggusuran Kalijodo dan beberapa tempat lain. Kita persoalan. Teman-teman wartawan tentu bertanya, kenapa buruh mempersoalkan itu? Karena ada buruh-buruh pelabuhan anggota kita dan buruh sektor informal itu terkena dampak dengan penggusuran dan reklamasi itu. Dan kami peduli, buruh peduli dengan persoalan lingkungan yang disuarakan oleh kawan-kawan aktivis lingkungan dan kawan-kawan nelayan. Kami peduli. Oleh karena itu isu reklamasi akan kita angkat dalam aksi 3 hari berturut-turut itu. Nah, isu yang lain, kita menolak penggusuran. Ya, menolak penggusuran di dalam aksi di kantor gubernur dan KPK. Karena kami mencium, bukan hanya mencium, teman-teman media sudah memberitakan, penggusuran itu ada kaitan dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Tadinya kan kita pikir berdiri sendiri tuh, Kampung Pulo digusur, oh hanya persoalan ruang hijau. Kalijodo digusur, oh persoalan ruang hijau. Pasar ikan digusur, oh ada persoalan ya dibikin tempat-tempat itu ruang hijau dan sebagainya itulah. Tapi faktanya ternyata kan ada tarikan yang benang merah berbahaya. Ada DP-DP dari pengembang. Ini DKI kan dikuasai pengembang ini berbahaya ini. Ini jauh lebih jahat dari siapapun gubernurnya. Kalau Ali Sadikin clear. Dia ada program MHT dan dia tidak menggunakan uang-uang dari pengembang-pengembang. Walaupun dia menggunakan uang judi pada waktu itu, pembenaran judi. Itu satu soal lain. Tapi negara tidak dibawa kendali. Kalau ini berbahaya. CSR pengembang itu digunakan untuk, ini hanya masalah waktu. Nanti mereka minta di ujung si pengembang itu. Ini berbahaya benar. Berarti nggak berdiri sendiri tuh penggusuran, reklamasi, apalagi pasar ikan. Ya kalau argumentasi sih bisa dicari. Terakhir kan diskresi. Karena udah kalang kabut 15% ditanya sama KPK, apa alasannya? Dicarilah, oh ada pembenaran, diskresi. Diskresi itu di awal diomongin, bukan di akhir. 15% itu kan dipaksa ke Perda. Dan orang digusur-gusur semua. Kan di pasar ikan mau dibikin tarikan ke reklamasi, dugaannya. Dan Kalijodo baru kita tahu dari Agung Podomoro. Ada apa ini? Berarti kan persoalan reklamasi, konsesinya kan Agung Podomoro direklamasi. Dan itu buat orang-orang kaya. Dan banyak kan orang-orang asing dari Tiongkok lagi. Ini ada apa? Nggak boleh Jakarta dibikin seenak-enaknya masih Ahok. Ngawur ini. Harus ada. Buruh tuh bereaksi di situ. Giliran upah minimum, dia nggak berani karena kepentingan para pemilik modal kan. Konsesi-konsesi itu apa implikasinya? Pada kebijakan. Kebijakan apa? Upah murah. Teman-teman media kena juga kan. Kalau Anda kena upah minimum ya upah Anda murah. Kita Pak buruh-buruh pabrik ya murah. Itu yang di hotel-hotel tanyanya yang di bank-bank itu. Semua upah minimum. Karena apa? Para pengembang pakai DP-DP itu. Teman-teman, saya yakin lebih cerdas. Saya yakin cerdas kawan-kawan media menganalisa itu. Itu berbahaya. Itu yang pada zaman 1920 Chicago itu kebeli oleh Al Capone. Bagaimana kemudian gubernur dari pemerintahan Chicago itu dibangun oleh mafia seperti itu. Kalau menurut saya tanda petik ini mafia. Cuma mafia ekonomi. Pengembang dikuasain kita, properti kita habis-habisan. Dan barternya kebijakan upah murah, kebijakan penggusuran, retorika tuh bisa dicari. Kita marah terus. Dan buruh nggak akan tinggal diam. Maka isu Mayday itu kawan-kawan kan bertanya apa hubungan reklamasi penggusuran? Ini lari ke kebijakan. Di 2017 si pengembang-pengembang dan setoran-setoran dari pemilik modal itu akan minta upah murah lagi.
Dan itu biasa di India juga kan begitu. Larinya ke kebijakan nanti. Digusur-gusur orang miskin. Kita nggak boleh. Memang seolah sinterklas kasih rusun. Emangnya rusun itu dibangun dari uangnya Gubernur Ahok? Itu pajak dari buruh ada di situ. Pertanyaan kita, mana rusun buat buruh? Orangnya nggak bayar. Bukan kita anti orang-orang miskin itu digusur apa itu ke rusun. Pertanyaan kita yang bayar pajak aja nggak dapat rusun. Kita semua, yang Anda kan semua bayar pajak. Mana? Ngontrak semua kita. Apaan itu kebijakan? Seolah-olah kan sinterklas. Bukan begitu kebijakan sosialisme itu kan. Klaim dari kawan-kawan pendukung Ahoker itu kan sosialis. Apa sosialis? Bukan sosialis, jahat, konspirasi jahat. DP, uang pengembang dibayar dengan kebijakan. Dan kita jadi nggak punya rusun. Tiba-tiba tentara dan polisi mau dibikin rusun. Hanya karena tentara dan polisi dipakai buat alat gebuk. Untuk rakyat kecil termasuk apa ini buruh. Ini nggak benar. Kita juga menghimbau Kapolda dan Pangdam ini cerdas sedikit lah. Kita mendengar informasi Babinsa Kapolres dikumpulin, mau disiram pakai bensin, water cannon, itu kan ngawur. Ada rekamannya itu. Jangan dipikir buruh nggak ngerti. Aksi-aksi buruh mau disiram water cannon. Untung Kapolres masih akal sehat. Kapolres menolak. Alhamdulillah. Jadi cara-cara seperti itulah 4 isu yang kenapa kita aksi itu simbol perlawanannya di Gubernur Ahok. Jadi nggak ada urusan dengan pemilihan gubernur nanti, nggak ada urusan. Tentang siapa nanti mau muncul itu urusan nomor 2. Tapi harus dijelasin dulu konspirasi jahat ini. Harus dijelaskan. Nah, itulah yang pertama yang ingin kita sampaikan tentang aksi pada tanggal 30 Mei, 1 Juni dan 2 Juni. Kalau kemudian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI tidak merespon aksi ini, kami akan mempersiapkan aksi unjuk rasa nasional dan melibatkan semua unsur lagi. Jadi bukan mogok nasional. Kan polisi selalu mempertentangkan gak ada istilah mogok nasional. Oke, kalau gitu kita mau unjuk rasa nasional kuras pabrik. Boleh dong, kan unjuk rasa boleh. Mau 100 orang boleh, 1000 orang boleh, 1 pabrik dikeluarin boleh. Dan kita akan bergabung dengan kawan-kawan mahasiswa. Kan udah ada komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan KNTI, nelayan, dan kawan-kawan petani. Yang lagi kita koordinasi adalah unjuk rasa nasional ini dengan kawan-kawan dari supir-supir. Kita lumpuhin sekalian DKI ini. Dan secara nasional juga kita lumpuhin karena kita dibohongin terus. Jadi unjuk rasa nasional ini akan dilakukan pada bulan akhir Oktober atau awal November. Itu yang kita lakukan. Kalau nggak didengar, dan mudah-mudahan kami percaya Presiden Jokowi, karena beliau adalah presidennya rakyat, ya harus mendengar aspirasi ini. Kita nggak akan takut mogok nasional dipukul-pukul, mau dipenjara, nggak takut. Ini tentang konstitusi. Nggak boleh kekuasaan itu begitu dominan. Apalagi menggunakan diskresi untuk pembenaran terhadap kebijakannya yang sebenarnya konspirasi. Ya, saya bukan pendukung teori konspirasi, tapi fakta-faktanya seperti itu. Jadi unjuk rasa nasional kita persiapkan, jutaan orang bisa. Ya, unjuk rasa nasional, bukan mogok nasional. Saya rasa di sini ada kawan-kawan polisi, jadi tidak ada kita menggunakan istilah mogok nasional, tapi unjuk rasa nasional, kuras pabrik, melibatkan semua unsur juga yang lain. Kalau para nelayan sudah setuju, BEMC, kami, LMND juga sudah setuju mempersiapkan itu. Ini harus meluas, gerakannya harus meluas. Pada akhir Oktober atau November. Dalam PP 78 2015 ini kita akan terus meminta DPR bersama kita. Ya. PP 78 ini juga karena kaitan tadi dengan kenaikan 650.000 itu, kalau ini tidak dicabut, kita akan menarik seluruh Dewan Pengupahan dari unsur buruh. Ngapain? Nggak ada manfaat. Ya deh. Siap. Turun, cabut semua. Silakan putusin sendiri. Kita di jalanan. Udah gitu aja. Ngapain? Karena kan hak berunding serikat buruh hilang.
Teman-teman percayalah, apa yang kita perjuangin untuk teman-teman juga, buat keluarga kawan-kawan. Ngapain kita nggak bisa berunding tetap di dalam? Mendingan keluar di jalanan terus. Soeharto jauh lebih baik, masih bisa dikasih hak berunding. Hari ini PP 78 tidak mempunyai itu. Jadi kita akan tarik seluruh anggota Dewan Pengupahan, kemungkinan sekitar bulan Agustus atau September kita tarik semua itu Dewan Pengupahan seluruh Indonesia. Silakan putusin, pemerintah putusin sendiri. Kita akan di jalanan terus. Dan sidang yang berikutnya yang kita akan lakukan, sidang ILO ini nanti saya kebetulan adalah pengurus pusatnya ILO. Saya pengurus pusat ILO atau istilahnya ILO Governing Body. Saya selalu menyuarakan ini mewakili kawan-kawan di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Dan nanti sidang ILO kita akan kampanye melawan PP 78 ini karena pemerintah Indonesia tidak demokratis. Silakan Pak Jokowi, presiden kita keliling-keliling dunia minta investasi. Tapi secara bersamaan kalau kemudian negatif investment rate, kan ada istilah itu. Kalau negatif investment rate, dan yang paling utama negatif investment rate bagi investor itu adalah buruh. Kalau buruhnya ngelawan terus, apalagi sampai internasional kampanye, itu investasi akan wait and see. Terserah pemerintah main kuat-kuatan. Itu negatif investment rate itu tergantung salah satu faktor utama. Kemarin saya di Finlandia dan saya mampir ke Belanda kemarin jadi pembicara itu tentang buruh. Nah, kalau buruhnya nggak dikasih kesempatan berunding, pegawai, karyawan, pekerja, guru honor, kita akan melawan terus. Dan percuma itu janji-janji investasi. Karena kita akan melawan terus di jalanan secara konstitusional. Dan suara kita adalah suara Anda. Anda bagian dari kita tentang masa depan kita. Saya tidak memprovokasi, tapi ingin memberikan sedikit pemahaman supaya kita sadar kelas kita itu selalu digituin oleh pemilik modal, ya. Jadi kita akan kampanye nanti di sidang ILC, International Labour Conference di Geneva mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 14 Juni. Ya, 28 Mei dan 14 Juni. Karena dalam sidang ILC juga sebagai tambahan 16 buruh yang dibacok-bacok waktu mogok nasional tahun 2013, ada 16 buruh yang dibacok, yang dikampak, itu akan dijadikan sidang di ILC. Seluruh dunia nanti akan mengutuk Indonesia. Akan kita minta investigasi turun ke sini. Ini serius, persoalan serius. Pemerintah jangan main-main. Boleh narik investasi, kalau nanti ada investment negatif, investment rate, percuma kerja pemerintah. Bukan kita anti pemerintah dan anti Indonesia, kita minta keadilan. Anda boleh undang semua investasi, investor boleh masuk karena kita butuh, modal harus jalan karena kita butuh. Karena tanpa modal, tanpa investasi kita nggak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja yang baru. Tapi secara bersamaan, kedatangan investasi tidak boleh mereduksi nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan. Persoalan tenaga kerja Tiongkok aja belum selesai. Jadi di sidang International Labour Conference nanti atau sidang ILO, seluruh dunia akan hadir, kita akan sampaikan itu, kita akan kampanyekan untuk menghapuskan PP nomor 78 dan kekerasan. 16 buruh itu keras akan jadi sidang materi sidang ILO. Dan yang terakhir tentang reklamasi dan penggusuran, tentu kita menolak argumentasi diskresi tadi. Karena itu diskresi itu hanya, ya kalau kata orang itu hanya cari-cari alasan aja. Kalau bahasa Jepangnya iiwake. Iiwake itu pokoknya cari-cari alasan supaya benar. Orang Jepang tahu, orang Jepang paling nggak demen tuh yang istilah iiwake itu. Cari alasan aja supaya benar gitu. Ini kan Ahok cari alasan. Terakhir kita minta, kenapa 3 hari berturut-turut di KPK, tangkap Ahok, jadikan tersangka. Fakta-fakta udah kebuka. Kenapa kok KPK giliran Ahok, rumah sakit Sumber Waras nggak jelas, diskresi nggak jelas, reklamasi nggak jelas. Tangkap Ahok, itu kuncinya itu. Tangkap Ahok. Nggak ada urusan persoalan pemilihan gubernur, kita nggak ada urusan. Silakan yang mau maju-maju. Kita hanya minta hukum ditegakkan, keadilan harus diberikan. Hukum ditegakkan, keadilan harus diberikan. Tangkap Ahok, jadikan tersangka. Kalau KPK nggak mau, kita persiapkan menginap di KPK.
Buruh udah terbiasa lah, kita nginep di KPK. Nggak akan rusuh, pokoknya nginep aja. Ya, kita nggak seperti yang diinikan rusuh, insya Allah nggak tertib, tapi kita akan nginep. Bukan pada tanggal 1 dan 2 ya, tapi kalau keadaan memungkinkan itu, karena saya dengar elemen lain juga ada sidang rakyat, ya udah gabung aja. Kalau nggak salah elemen lain itu pada tanggal 2 Juni ada sidang rakyat di KPK. Kita memang nggak ada hubungan dengan itu ya, tapi kalau itu ada, ya udah gabung aja. Kalau dia nginep, ya kita nginep, gitu aja. Pokoknya tangkap Ahok, karena diduga dia orang terlalu kuat bener, terlalu kuat bener ini orang. Apa nih? Ada apa ini? Masa BPK nggak dipercaya? Kalau BPK nggak dipercaya dalam kasus sumber waras, apa sumber hukum lain sebagai auditor negara? Oke, orang bilang, oh pejabat BPK banyak korupsi, itu satu soal lain. Oh BPK belum tentu bersih, itu satu soal lain. Tapi BPK sebagai lembaga auditor negara secara konstitusi, dia adalah alat satu-satunya untuk pembuktian apakah terjadi. Itu udah investigasi forensik loh. Terjadi kerugian negara atau tidak. Dan itu sudah forensik aliran uangnya kemana. Kalau forensik itu sampai detail kemana, bukan hanya investigasi, bukan audit untuk investigasi, tapi udah forensik. Gimana kemudian lembaga BPK bisa kalah dengan seorang gubernur Ahok? Dan hari ini diskresi pun hampir-hampir lenyap. Saya pikir itu aja, kawan-kawan. Nggak ada ini musuh-musuhan sama gubernur, nggak ada marah-marah, nggak ada. Tapi keadilan harus diperjuangkan. Mudah-mudahan kawan-kawan media bisa membantu. Dan sekali lagi tentang upah juga urusan kita, Bu, Mbak. Kalau nggak, ya begini-begini aja lah. Kerja 30 tahun tetap miskin. Ini kan Ahok melanggar reklamasi nih menurut SPI ini. Apakah ada tendensi lain? Apakah seperti melanggar cagar budaya atau gimana itu? Melanggar apa? Cagar budaya? Ya jelas. Kan lembaga Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyatakan itu dan sudah disegel kan. Udah disegel aja masih kerja kan. Kita pergi ke Pulau G. Kita ini nggak main-main, datang loh. Kita ini bersama kawan-kawan nelayan datang. Nanti sidang di PT UN kapan? Hari Selasa. Selasa kita akan ikut dalam aksi di sidang PT UN. Tanggal Kita 31. aksi. Kalau selalu nanya aksi, kenapa aksi? Ya pakai hukum kita kalah terus. Dia punya duit, kita nggak punya duit. Ya udah yang paling gampang aksi. Memang polisi suka protes. Kenapa aksi? Ya kalau bapak-bapak bisa tangkap itu mereka karena dia main-mainin hukum, kita senang. Nggak akan ada aksi. Ya karena ditangkap itu harus melalui hukum, nggak bisa sembarangan. Ya apa boleh kita pakai aksi. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, satu, kanal itu tuh itu udah melanggar hukum, bukan hanya lingkungan. Yang ya, selain kanal ditutup itu air akan balik, kan air balik. Air dari sungai itu kan ke laut, kan ada tutup kanalnya balik, banjir. Ya lingkungan. Kemudian diskresi. Apa itu diskresi? Kok di akhir-akhir setelah debat oleh KPK ditemukan di kantornya Agung Podomoro ada uang yang dijadikan DP. Kan itu kan kawan-kawan media yang memberitakan. Kami mengikuti dari kawan-kawan media. Jadi digerebek itu di Agung Podomoro City, ditemukanlah satu dokumen yang menjelaskan aliran uang kemana aja, walaupun disangkal hal itu. Nah kemudian itulah yang kemudian dijadikan alas diskresi. Karena diskresi yang 15%. Karena kaitannya yang uang untuk DP itu menjadi nanti dihitung di 15%. Bahaya benar ini. Ini DKI baru gubernur Ahok yang melakukan itu. Gubernur yang dulu Ali Sadikin aja nggak berani melakukan itu. Bahaya karena kebijakan dibayar dengan uang. Kalau korupsi uang, hari itu ambil uang, hari itu selesai. Tapi kalau kebijakan 20 tahun kita rasakan hal-hal yang diputuskan itu. Bahkan 30 tahun. Kalau uang, udahlah, misal si gubernur ambil uang, misal koruptor, penjara, udah selesai di tingkat dia. Tapi kalau kebijakan, jutaan orang kena, dan panjang 20 tahun, itu kita lawan kebijakannya. Bukan uang, lebih baik lo korupsi aja sekalian, lo aja yang makan sama anak keluarga lo di penjara. Kalau kebijakan, kita kena jutaan orang, terus waktunya adalah panjang. Tuh, dan teman-teman harus benar-benar lihat di situ suasana. Kenapa buruh itu ngotot? Dan pelanggaran yang lain adalah pelanggaran tentang etika. Bagaimana kemudian seorang gubernur membela pengembang, tapi pada sisi yang lain menghancurkan dengan penggusuran? Itu etika. Reklamasi dia nggak berani tangkap, nggak berani dibubarin.
Karena udah tadi dapat 329 miliar untuk penggusuran Kalijodo. Dari mana dia ganti uang 329 miliar? Kan Agung Podomoro bisa balik. Oke, hentikan tuh reklamasi. Gua tuntut loh secara pribadi. Karena udah terima 329 miliar. Kan saya sebagai Agung Podomoro bisa bilang gitu. Nyerah. Dibela itu reklamasi. Kan Menko Maritim keras. Negara nggak bisa diatur-atur. Kira-kira begitu. Terima kasih kawan-kawan. Insya Allah sekali lagi kita aksi pada tanggal 30 ke PN. Oh gini ya. Oke, tanggal 30 ke PN, tanggal 31 di PT UN di Jakarta Timur, tanggal 1 dan 2 di Balai Kota dan di KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.